Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وفي الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah, jamaah TikTokiah, dan jamaah di sosial media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini yang telah kita lalui bersama-sama menjadi hari yang penuh barokah, hari yang penuh manfaat, dan hari yang penuh kenikmatan. Di mana hari-hari ini adalah Sayyidul Ayam, yang mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah kita laksanakan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat kita mudah-mudahan, kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya. Dan bagi teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang mempunyai hutang yang sampai saat ini belum bisa dilunasi, mudah-mudahan Allah segera melunasinya. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang di dalam keluarga belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan anak-anak yang soleh-solehah. Dan bagi jamaah semuanya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan supaya bisa beribadah lagi, supaya bisa berjamaah lagi. Dan semoga jamaah-jamaah semuanya sehat jasmani dan rohani. Jasmani sehat, makan enak. Ketika rohaninya sedang sakit, maka konsumsi rohani itu adalah ibadah. Maka dari itu, ketika untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok terasa berat, bisa jadi rohani kita itu sedang sakit. Maka dari itu, cara mengobati penyakit rohani adalah selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu mungkin sebab pandangan mata kita, sebab lisan kita, sebab tangan kita, sebab kaki kita, secara tidak kita sadari itu bisa membuat sakit rohani kita. Karena apa? Terutama godaan-godaan yang lewat mata, ya. Kita tentu sebagai kaum yang normal ketika melihat cewek cantik gitu ya, hanya bisa mengucapkan subhanallah. Tentu kita juga tahu kita sering melihat keindahan-keindahan yang mungkin keindahan tersebut sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Itulah terkadang dohiriyah, perbuatan dohiriyah itu yang bisa merusak atau yang bisa membuat sakit
batiniah kita. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari, perbuatan-perbuatan yang apalagi disengaja, ya, yang tidak disengaja saja bisa merusak atau membuat sakit batiniah kita, apalagi yang disengaja. Maka dari itu ya kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, kemudian kita terus berbuat baik. Insya Allah saya yakin ketika kita bisa sedikit demi sedikit menjalani proses-proses yang sangat sulit ini, lama-kelamaan akan menjadi baik. Dan alhamdulillah tadi siang kegiatan saya di sekolah, dan kebetulan karena memang pekerjaannya ya di sekolah itu, ya, melakukan kegiatan yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan Rohis SMK Negeri 11 Semarang, yang di situ diikuti oleh kakak-kakak senior kelas 12 dan kelas 11 sebagai pengurus yang lama, kemudian diikuti kelas 10 sebagai anggota dan pengurus yang baru. Di situ ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan, di mana generasi pemuda ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Masa depan yang akan datang ditentukan oleh pemuda-pemuda masa sekarang ini. Maka dari itu penting sekali, kebetulan saya ditugaskan di bidang kerohanian Islam, maka yang terpenting adalah bagaimana supaya generasi-generasi muda saat ini itu bisa menjadi pemimpin yang amanah. Maka dari itu perlu saya sampaikan, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, ada beberapa cara. Ini ada, ya, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah sukses studi dan sukses berorganisasi. Yang pertama sukses tadi adalah sukses belajar. Masa muda adalah masa di mana kita ladangnya atau tempatnya kita memang untuk mencari ilmu atau sedang belajar. Maka gunakan kesempatan-kesempatan itu dengan baik. Ya alhamdulillah, kemungkinan ya mohon maaf kalau memang yang masa mudanya memang ternyata Allah tidak memberikan kesempatan untuk belajar, maka di masa sekarang digunakan untuk belajar. Dan terutama di dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti ada yang namanya organisasi. Seperti ya misalnya organisasi di RT, kemudian nanti ketika ada hari-hari besar, itu juga salah satu bentuk supaya kita bisa menggapai kesuksesan. Akan tetapi kesuksesan itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Karena mohon maaf, mungkin orang berpendapat kesuksesan itu adalah sukses materi berlimpah. Itu adalah salah satu bagian dari kesuksesan. Akan tetapi kalau hanya sampai di situ, tentu makna kesuksesan itu menjadi dangkal sekali, ya, menjadi sesuatu yang sangat remeh kalau hanya sebatas itu saja. Berbeda akan kalau punya berpikiran hari itu sukses adalah ketika yang pertama tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari itu sudah sukses. Berikutnya lagi, hari tersebut yang akan datang apakah sukses? Ya ketika tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan sukses. Maka dari itu slogan atau moto Rohani Islam organisasi yang ada di sekolah kami adalah kokoh dalam akidah, santun dalam ukhuwah, dan
sukses mulia dunia akhirat. Amin. Jadi ini ya membuat kata-kata seperti ini ya tidak hanya saya saja tapi konsultasi dirapatkan. Apa yang terbaik ya? Itu tadi kokoh dalam akidah, santun dalam ukhuwah, sukses mulia dunia akhirat. Kokoh dalam akidah adalah ya tentu akidah Islamiyah yang kita miliki ini. Kita harus perkuat bersama-sama dengan mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian santun dalam ukhuwah adalah kita bisa bersosialisasi dengan baik, kita berkomunikasi dengan baik, kita bisa melaksanakan toleransi dengan baik antar suku, ras, budaya, dan agama. Dengan jalan kokoh dalam akidah dan santun dalam ukhuwah, maka kita bisa menjadi orang yang sukses mulia dunia dan akhirat. Ini sedikit uh, kola-kola, kola-kola ya kata-kata yang bisa sebagai pembuka dalam pembacaan kitab Nasoihul Ibad ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Nasoihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal maqalatu utawi pengucap atas sing tukang nomor 9 ikungan Sufyan Sauri radhiyallahu anhu saking Imam Sufyan Sauri radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Imam Sufyan iku asyaikhul Imami Malik, gurune Imam Malik. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasyatin kang tukul ngan syahwatin saking syahwat ai istiyakin nafsi tegese brontone ati ila syai'in maring suwiji-wiji. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku yurja den arep-arep apa ghufranuha tingapurane maksiat ail maksiati tegese maksiat. Wa kullu maksiatin lan utawi saben-saben maksiat nasyaat kang tukul apa maksiat ngan kiberin saking ngaku utama aita wal fadli tegese ngaku utama. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku layurja ora den arep-arep apa ghufranuha pengapurane maksiat. Li anna maksiata krana setune maksiat li anna maksiatal iblisa krana setune maksiate iblis iku kana ana apa maksiat iku kana ana apa asluha pokoke maksiat ail maksiati tegese maksiat minal kibri saking gumedhe yasaumu yono sapa iblis annahu setuhune kibir iku khairun luwih bagus min sayyidi Adam tinimbang saking bendoro kita inggih menika Nabi Adam. Fa in wali anna lan krana setune wa in wali anna zillata lan krana setune keplesete sayyidina Adam bendoro kita Nabi Adam alaihi salam iku kana ana apa asluha pokoke zillah iku minasyahwati saking kepenginan bisa babin kelawan sebab istiyaqihi brontone Nabi Adam ila tauqi samroti saja ila tauqi samroti maring nyicipi woh-wohan wit asyajarati syahwati syahwat al-manhi kang den larang ngan saking samra. Jadi makalah yang ke-9 ini disampaikan oleh Sufyan Sauri radhiyallahu anhu. Beliau berkata setiap kemaksiatan yang timbul dari gorongan nafsu masih bisa diharapkan ampunannya, tetapi
setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan kesombongan, maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Karena kedurhakan iblis bersumber dari sikap sombong, sedangkan tergelincirnya Nabi Adam akibat dari dorongan nafsu. Jadi kemaksiatan yang didasari oleh rasa kepingin atau syahwat itu masih bisa diharapkan ampunannya. Akan tetapi kalau kemaksiatan itu didasari oleh rasa kesombongan, itu susah untuk diharapkan ampunannya. Jadi kalau kita memahami ini, maka nasihat yang paling penting yang perlu saya sampaikan, mohon maaf sekali. Kalau mungkin di antara kita itu berada di lubang kemaksiatan yang di situ susah banget untuk dihindari. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, sebisa mungkin ketika kita melakukannya itu berusaha untuk tidak menikmati. Berusaha untuk tidak menikmati. Dalam artian itu artinya adalah secara sedikit demi sedikit kita sedang menanam benih-benih kebaikan di dalam diri kita. Dan ketika kita menanam benih kebaikan, kemudian kita terus pupuk, kemudian kita terus sirami, maka lama-kelamaan benih itu akan menjadi buah kebaikan. Dan mohon maaf ketika kita dalam kebaikan, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai ilmu, ketika kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai derajat yang tinggi, maka janganlah sekali-kali ada rasa sombong, ada rasa memandang rendah orang lain. Walaupun toh itu sedikit. Karena apa? Dikhawatirkan di dalam diri kita itu sedang menanam benih-benih keburukan. Dan kalau benih-benih keburukan terus kita pupuk, terus kita sirami, dikhawatirkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, karena kita menanam benih-benih keburukan, maka menjadi buah keburukan yang akan kita alami. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan di dalam kitab Nashahibul Ibad ini ya, bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah yang mendengarkan video ini, baik lewat YouTube ataupun lewat Facebook. Dan alhamdulillah kemarin saya coba share di Facebook, ternyata di situ banyak teman-teman yang kenal saya dan saya juga bisa berinteraksi walaupun lewat media sosial, karena memang silaturahim ya, meskipun kita sudah terpisah oleh jarak dan waktu, tapi alhamdulillah sebab adanya media sosial kita bisa berkomunikasi lagi ya, kita bisa saling tanya kabar, kemudian kita bisa juga saling mendoakan. Ini sangat luar biasa sekali dan mungkin memang zaman-zaman dulu belum ada zaman sekarang seperti zaman ini. Inilah kecanggihan-kecanggihan teknologi yang perlu kita gunakan untuk kebaikan. Maka dari itu kita tetap semangat mensiarkan kebaikan di akun media-media sosial kalian ya, daripada akun-akun media sosial kalian penuh dengan sesuatu hal yang di situ isinya adalah tentang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diisi hiburan, diisi dengan kesenangan kalian, hobi-hobi kalian, bisa disiarkan. Ya kita bisa berinteraksinya lewat seperti itu. Maka dari itu saya sering menyampaikan kepada anak-anak yang saya ajar di sekolah, ya sering sekali gunakan medsos kalian untuk mensiarkan agama Islam,
disiapkan untuk menyampaikan kebaikan. Karena apa? Siapa tahu dengan sedikit apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu tulis, ketika orang lain bisa mendengarkan dan bisa melaksanakan apa yang kamu sampaikan, kamu juga akan memperoleh fadilah dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Alhamdulillah. Maka dari itu, mari, alhamdulillah, pada hari ini pembacaan kitab Nasuhat sudah selesai. Mari kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh wa bithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.